Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di tugas video kami. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan 4 pokok materi yang menjadi tugas kami, yang pertama, kajian sosiologi dalam perencanaan tenaga kerja. Yang kedua, kajian sosiologi dalam pengupahan. Dan yang ketiga, kajian sosiologi dalam ekonomi moral. Dan yang terakhir, kajian sosiologi dalam ekonomi rasional. Jadi langsung saja kita bahas satu persatu. Perkenalkan, nama saya Nurfadla Bakari dengan NIM C10124057. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kajian sosiologi dalam perencanaan tenaga kerja. Kajian sosiologi dalam perencanaan tenaga kerja adalah suatu pendekatan ilmiah yang mempelajari hubungan antara masyarakat dan dunia kerja dengan tujuan untuk memahami bagaimana faktor sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan memengaruhi ketersediaan, kualitas, serta distribusi tenaga kerja dalam suatu wilayah atau negara. Adapun dampaknya yaitu yang pertama dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Untuk dampak positifnya yaitu perencanaan tenaga kerja menjadi lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi sosial, dan untuk dampak negatifnya yaitu terjadinya ketimpangan antara sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir, contoh penerapan kajian sosiologi dalam perencanaan yaitu analisis kebutuhan tenaga kerja. Nah, kajian sosiologi dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja di suatu daerah atau industri, serta memahami faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Indira Septiananta dengan NIM C10124047. Saya akan menjelaskan materi tentang kajian sosiologi dalam ekonomi moral. Baik, langsung saja. Kajian sosiologi dan ekonomi moral adalah studi tentang bagaimana nilai-nilai norma dan institusi sosial mempengaruhi perilaku ekonomi individu dan kelompok dalam konteks moral. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya mempengaruhi keputusan ekonomi dan bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dan juga ada beberapa contoh penerapan ekonomi moral. Yang pertama, koperasi dan ekonomi. Gotong royong menekankan nilai solidaritas, bukan sekedar profit. Yang kedua, zakat dan filantropi Islam mencerminkan keseimbangan antara spiritualisasi dan ekonomi. Kemudian ada juga dampak ekonomi moral, yaitu kajian sosiologi dalam ekonomi moral dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan lingkungan dalam keputusan ekonomi. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifian Adam Siswanto dengan NIM C10124103. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi rasional. Baik, definisi dari ekonomi rasional itu sendiri adalah cara berpikir dan bertindak secara logis dalam memenuhi kebutuhan hidup. Artinya, seseorang memilih barang atau jasa yang memberi manfaat paling besar dengan pengorbanan sekecil mungkin. Contohnya, memilih membeli beras daripada jajan jika uang terbatas, karena beras lebih penting untuk kebutuhan pokok. Ciri-ciri tindakan ekonomi rasional diantaranya mempertimbangkan untung dan rugi sebelum bertindak, kemudian mengutamakan kebutuhan yang lebih penting daripada keinginan. Adapun langkah-langkah dalam berpikir ekonomi rasional diantaranya, pertama, mengidentifikasi kebutuhan apa yang benar-benar dibutuhkan. Kemudian, menentukan prioritas mana yang lebih penting. 3. Mencari alternatif pilihan. Ada opsi lain yang lebih hemat atau yang lebih baik. 4. Membandingkan untung dan rugi tiap pilihan. 5. Memutuskan pilihan terbaik yang memberi manfaat paling besar. Contoh dari tindakan ekonomi rasional di kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita memilih berjalan kaki ke tempat dekat daripada naik ojek agar tidak boros. Adapun kendala dalam bertindak ekonomi rasional. Walaupun ideal, seringkali orang tidak bisa bertindak rasional karena mungkin kurangnya informasi tentang harga atau kualitas barang, kemudian pengaruh emosi atau iklan, sehingga membeli barang tanpa berpikir panjang. Kemudian tekanan sosial, ingin terlihat, ikut tren. Kemudian keterbatasan uang atau sumber daya jika tidak bisa memilih opsi terbaik.
Kemudian kebiasaan konsumtif sulit membedakan kebutuhan dan keinginan. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.